Selamat pagi semua. Ada sukacita? Sudah makan tadi pagi? Mantap. Sudah kenyang mau tambah lagi? Baik, saya izin berdiri saja. Baik, karena kita akan bicara tentang militansi dalam spiritualitas. Saya akan mulai dengan beberapa catatan ringan untuk membantu kita berdiskusi sebentar. Apakah itu memang hidup di kaum Bapak Mamre atau tidak? Itu bagian-bagian yang sebenarnya lebih teknis, lebih praktis bagi kita semua. Beberapa hal ini sudah saya sampaikan di Mamre Jakarta, Bekasi dan Pasar. Baik, saya akan mulai dari pengertian, dan pengertian ini saya bagi dua. Di bagian awal tentang militansi, di bagian akhir tentang spiritualitas, untuk kita melihat hal-hal yang lebih teknis diantaranya. Saya minta teman-teman multimedia bantu. Oke, yang pertama soal arti dari militansi. Saya punya pengertian sendiri tentang militansi. Baik, saya bacakan saja. Nanti saudara tidak usah catat, tidak apa-apa, karena bahan saya sudah kasih di panitia. Militansi itu adalah pengenalan yang semakin dalam tentang diri. Jadi apa yang kita nih kenal diri atau tidak, itu jadi masalah penting itu. Bayangkan kalau ada diri tapi tidak tahu diri, itu militan salah itu nanti. Jadi pengenalan yang mendalam tentang diri, keyakinan dan prinsip yang teguh tentang nilai-nilai tertentu, termasuk nilai agama. Itu militan. Sehingga hati-hati dengan pengenalan akan diri. Kita siapa sebenarnya? Di rumah ada yang memanggil kita suami, ada yang memanggil kita anak, ada yang memanggil kita ini. Di luar ada yang memanggil kita bos. Lalu kita siapa sebenarnya? Ya, militansi harus dimulai dari pengenalan yang mendalam tentang diri. Ya, nanti akan berujung pada nilai-nilai tertentu. Ini boleh kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Militansi adalah 1, 2, 3. Pengenalan semakin mendalam tentang diri, keyakinan dan prinsip yang teguh akan nilai-nilai tertentu. Karena kita akan bicara ini dalam konteks teologi, maka saya bantu kita hari ini untuk melihat beberapa hal di depan sebelum lebih dalam kita lihat hal-hal teknis. Next, saudara-saudara, saya ajak kita untuk lihat dulu hak yang berkaitan dengan hak kesulungan bangsa Israel. Karena ini akan menjadi roh yang mendorong kita untuk menilai apakah kaum Bapak sampai di ini atau tidak. Bangsa Israel itu bicara tentang hak kesulungan. Itu ada 3 hak yang serius untuk mereka tiap-tiap hari merenungkan apakah ini ada di kita atau tidak. 1, hak kesulungan bangsa Israel itu berurusan dengan hak untuk masuk tanah Kanaan, tanah perjanjian. Masuk tanah perjanjian itu hak. Keluarlah dari Mesir, tanah perbudakan, pergi ke tanah yang berkelimpahan susu madu yang dijanjikan kepadamu. Ini hak, kan janji Tuhan. Dalam perjalanannya itu dinamikanya banyak sekali, dan orang-orang yang pengenalan akan dirinya bermasalah tidak bisa masuk sampai di tanah itu. Ini sekaligus menjadi metafora, gambaran tentang hak untuk masuk kerajaan sorga. Masuk kerajaan surga itu hak, kan kita ahli waris ini. Hak. Bayangkan kalau Mamre aktif di gereja, terus kita tanya, Bapak, Mamre, iya. Pelayanan, iya. Yakin masuk surga? Tidak tahu. Oh, itu bahaya itu. Tapi Mamre ini yakin masuk surga? Kenapa yakin? Nah, ini bahaya ini. Ini hak. Hak waris. Itu hak kesulungan yang pertama. Yang kedua, hak untuk menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Menjadi berkat itu hak. Jadi kalau orang pelit tidak bisa ada di Mamre, karena tidak mungkin menjadi berkat. Amin. Yang datang ini jadi berkat semua. Mantap. Makin turun itu suara. Hak untuk menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Yang ketiga, hak kesulungan bangsa Israel berkaitan dengan hak untuk beribadah kepada Tuhan. Beribadah kepada Tuhan itu hak, bukan kewajiban. Banyak orang, termasuk Mamre, melihat ibadah itu seperti kewajiban. Padahal ibadah itu hak. Saudara,
Ini persoalan di sini, di mindset. Sepanjang orang membangun kehidupan ibadahnya seperti membangun sebuah kewajiban, spiritualitasnya bermasalah. Saudara silakan punya jam doa jam 4:30 pagi, silakan. Lantas saudara nonton sepak bola sampai jam 3. Terus bangun jam 4:30 untuk ibadah. Sudahlah, yang penting kita doa. Orang yang menjalankan kewajiban itu hanya yang penting pokoknya. Pokoknya yang penting. Yang penting pokoknya. Pokoknya yang penting. Pernah dengar itu kata? Atau sendiri ucap? Nah, itu masalah. Kenapa? Hak ini menarik. Kemarin bercerita dan saya bilang begini, hak itu seperti satu waktu Yesus bilang begini, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena ia akan dipuaskan. Lapar. Saya mau tanya, Mamre pernah lapar jam 12 malam? Tidur terus atau makan? Cari kan? Ya. Pernah haus tengah malam? Lanjut tidur atau cari minum? Kalau kebenaran sudah dilakukan seperti lapar dan haus yang tidak disuruh kita cari, baru kita dipuaskan. Amin. Dia punya soal kalau ibadah kita telepon ulang-ulang. Ibadah. Terus dia datang, sebenarnya saya tidak datang tapi pendeta sudah telepon, mau bagaimana? Itu kewajiban. Karena itu kita lihat di awal ini, kan ini akan menjadi dasar bagi kita untuk kita ukur kita ini punya spiritualitas nanti seperti apa. Karena spiritualitas bukan sekedar apa yang sifatnya rohani-rohani, tapi dia akan lebih pada hal-hal yang kira-kira ada di sini. Baik, saya akan pakai satu tokoh kaum bapa dalam Alkitab, dan ini bapa segala bangsa, orang-orang percaya, untuk kita lihat apa sesungguhnya yang terjadi. Baik, kita lihat, saya kutip ini kisah tentang Abraham. Next. Kita lihat ini sekarang, saudara, kisah Abraham, bapa segala orang percaya. Abraham itu siapa? Dalam kisah Abraham ada satu kalimat yang penting di sini, yaitu masa lalu tidak bisa dirubah, tapi masa depan bisa dirancang. Sama-sama, 1, 2, 3. Masa lalu tidak bisa dirubah, tapi masa depan bisa dirancang. Itu spirit yang dibangun itu. Masa lalu tidak bisa dirubah, tapi masa depan bisa dirancang. Semua kita ini punya masa lalu. Bahkan kadang masa lalu kita buruk, dan sejumlah orang berusaha menutupi masa lalunya, padahal masa lalu tidak bisa dirubah. Kita tidak hidup untuk masa lalu, kita hidup untuk masa depan. Sekalipun masa lalu kita memberi bayang-bayang yang sangat kuat bagi kita. Kita ini Tuhan ciptakan melihat ke depan dengan leher yang sedikit lentur untuk sesekali ya toleh-toleh sedikit ke belakang begini. Tapi tidak harus hidup dalam begini terus. Dan tidak hanya untuk hidup untuk masa lalu. Ada banyak Mamre itu bercerita tentang masa lalu saja. Waktu tahun 1970 ketemu diulang lagi waktu tahun 1970. Ketemu di lain tempat, ulang lagi waktu tahun 19. Satu waktu kita baru ketemu, dia baru bangun, orang bilang 1970. Kita hidup untuk masa depan. Apa hubungannya ini dengan kisah tentang Abraham? Mari sekarang kita lihat satu persatu. Next. Abraham, karena engkau akan menjadi bapa sejumlah besar bangsa, maka namamu bukan lagi Abraham, tetapi menjadi Abraham. Itu masa lalu. Masa depannya apa? Apa sesungguhnya yang terjadi dalam perubahan nama ini? Satu, silakan. Next. Abraham. Setiap kali menyebut nama Abraham, orang tahu Abraham itu suami yang tidak setia. Suami ini setia-setia semua. Saya lihat yang lain mulai ragu-ragu ini. Ini suami setia semua ini. Istri ambil HP tidak apa-apa. Ada suami itu yang dia punya handphone itu Polarumi.
harus pakai sidik jari lah. Ada begitu di Mamre, Jakarta, Kalimantan? Patut dicurigai. Suami yang tidak setia. Suami yang tidak setia. Menunggu lebih dari 20 tahun, istri tidak hamil-hamil. Aduh, kita sama-sama tahu dah bahwa dalam budaya patriarki, perempuan tidak boleh atur-atur laki-laki, laki-laki atur perempuan. Tapi kisah ini menarik, karena kalau kita dramatisir, Sarah bilang kepada Abraham, Papa mau anak tapi saya sudah tua ini. Mau bagaimana? Kalau Bapak mau, dengan kita punya pembantu. Abraham tidak satu kata juga. Saya bayangkan dia duduk, dia korek-korek kuku begini, baru dia bilang, kalau Mama tahu itu baik, Papa ikut. Ini suami macam apa ini? Itu masa lalu. Amin. Masa lalu. Abraham, suami yang menunjukkan kesetiaannya bahkan ketika istrinya hamil tua. Saudara bayangkan orang umur 70 tahun hamil ini. Kurus, tinggi, keriput, gigi tidak ada. Tapi dia pegang. Mamre, aman? Ada yang sudah mau cerai? Ini serius karena kita bicara spiritualitas ini. Dan dimulai dari keluarga. Ada suami tidak berani terima telepon di samping istri. Ada di Mamre. Ada ikut acara sekarang. Coba tunjuk saja. Duduk sama-sama dengan istri, terus tiba-tiba ada yang telepon. Bukan terima di situ. Dia ambil telepon, melangkah keluar dan dia bilang, halo. Rahasia negara apa yang bicara harus bisik-bisik? Ada begitu? Kalau ada hanya satu kata, sama-sama, bertobatlah. Kalau tidak bertobat minimal berobatlah. Itu ada sakit itu. Sakit berat itu. Abraham itu masa lalu. Sekarang dia menjadi Abraham. Saya berharap suami-suami yang tidak setia pulang dari Mamre 2026, KPI Mamre 2026 di Malang sudah jadi suami yang setia. Ada seorang istri bilang kepada suaminya, Papa, saya lihat Papa ini sudah berubah. Papa sudah tidak seperti yang dulu lagi. Kok maksud apa? Papa itu dulu sedikit-sedikit sudah ajak saya makan. Sedikit-sedikit sudah ajak belanja. Dulu itu sedikit-sedikit datang langsung tutup mata. Wah, sekarang Papa tidak melakukan itu. Papa lain. Suaminya bilang begini, tidak berubah. Saya tetap yang dulu. Istrinya bilang, tidak, Papa berubah. Dia bilang, tidak. Sayang, coba sayang pikir baik-baik. Nelayan mana? Nelayan mana yang kalau sudah dapat ikan dia masih buang umpan? Istrinya bilang, jadi selama ini Papa hanya umpan-umpan saja. Selama ini Papa kira saya ikan. Malam mau tidur, istrinya masuk kamar, kunci pintu, kasih mati lampu. Suami datang mau buka pintu, tidak bisa. Suami bilang, Mama, yuk buka pintu. Tidak, buka pintu, kau tidur di luar. Buka pintu, kita dua masih suami istri, kenapa buat saya begini? Istrinya buka pintu langsung bilang begini, Papa, coba Papa pikir baik-baik. Nelayan mana? Nelayan mana yang mau tidur dan dia punya ikan? Suami istri masih tidur sama-sama. Yang Mamre ini masih tidur sama-sama dengan istri sendiri. Ini masih tidur dengan istri sendiri. Dan ini soal spiritualitas ini. Wih, bahaya ini. Wih, orang selalu tanya, Pak Pendeta kenapa pegang handphone dua?
Kenapa coba? Kenapa hanya lihat saya tidak jawab? Abram, suami yang tidak setia. Sekarang menjadi kedua. Kita lihat ini. Next. Abram, bapa yang tidak bertanggung jawab. Ismail itu tidak pernah minta dilahirkan. Tidak pernah. Itu kesepakatan antara dia dengan istri. Tapi sekarang ketika Ismail mulai umur belasan tahun, sepakatlah mereka berdua berdasarkan usulan istri, usir itu anak. Bapak macam apa? Tidak pernah bertanggung jawab kepada anak. Tapi pengurus Mamre. Bahaya itu. Bapak-bapak ini bertanggung jawab semua. Mantap. Berarti tidak ada Abram di sini. Semua mantap. Abraham, bapa yang menunjukkan tanggung jawabnya. Bahkan ketika harus membawa anaknya ke altar di Moria untuk dipersembahkan kepada Tuhan, bertanggung jawab. Tapi sekarang bagaimana tanggung jawab itu kita buat dia lebih praktis. Ada 1-2 keluarga datang bilang ke saya, Pak Pendeta, ini anak tidak tahu kami mau bikin bagaimana. Saya bilang, kau maksud? Pukul sudah, marah sudah, ikat sudah, usir sudah. Tapi ini anak nakal terus. Tidak tahu ikut siapa. Saya bilang, memangnya mau ikut siapa? Kalau bukan ikut dia punya mama, ya pasti ikut dia punya papa. Masa ikut saya? Tapi saya sampaikan, supaya anak-anakmu jadi baik sebagai bagian dari tanggung jawabmu, lakukanlah 3 hal. Berapa hal? 1, panggil mereka dengan nama yang baik. Sama-sama, 1, 2, 3. Panggil mereka dengan nama yang baik. Panggil dia dengan nama yang baik, nanti dia jadi baik. Jenny, Yanti, Tinus, atau siapa saja, panggil dia dengan nama yang baik, nanti jadi baik. Kenapa? Saya tidak tahu Mamre yang di sini. Tapi ada orang tua panggil dia punya anak begini, ada orang tua panggil anaknya begini, babi. Ada orang tua panggil anak babi. Oh, itu bahaya itu kalau ada orang tua panggil anak. Tidak boleh. Pertama karena memang tidak boleh. Yang kedua, kalau dia punya anak babi, dia punya papa, panggil dengan nama yang baik, nanti dia jadi baik. Ini di rumah ini. Kedua, saya kira ini mengerucut pada hal yang serius tentang spiritualitas, yaitu berikan kepada mereka makanan yang baik. Sama-sama, 1, 2, 3. Makanan yang baik itu bukan soal 4 sehat 5 sempurna, bukan soal nasi basi atau tidak. Makanan yang baik itu uang hasil judi, yang judol itu, uang hasil korupsi, uang hasil tipu, hasil rampasan, jangan kasih makan keluarga. Makan salah itu anak-anak itu tanggung jawab salah. Dia bukan bapak yang baik. Di sini ada yang biasa judi, luar biasa. Tepuk tangan buat Mamre. Biasa korupsi ada, masuk surga semua. Uang hasil judi, hasil korupsi, hasil tipu, jangan kasih makan anak. Jangan. Cukupkan dirimu dengan apa yang ada padamu. Berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Itu spiritualitasnya mantap. Amin. Bilang kepada istri, istri jangan paksa-paksa papa ini untuk beli itu skincare kalau itu tidak dari hasil yang seharusnya. 3, berikan kepada mereka ajaran yang benar. Sama-sama, 1, 2, 3. Anak-anak ini pelajar cepat.
Dia hanya akan mengulang apa yang dia lihat, apa yang dia dengar. Papa tukang tipu, anak tukang tipu. Mama tukang maki, anaknya tukang maki. Papa biasa mabuk, anak mabuk. Papa biasa tampar istri, mama. Kita melahirkan anak-anak yang pandang enteng perempuan. Kita melahirkan anak perempuan yang takut lihat laki-laki. Anak-anak itu cerminan dari orang tuanya. Periksa kita bertanggung jawab itu. Anak-anak itu belajar cepat, hanya mengulang apa yang dia lihat, apa yang dengar. Abraham itu masa lalu, bapak yang tidak bertanggung jawab. Sekarang dia menjadi Abraham, bapak yang menunjukkan tanggung jawabnya, bahkan harus membawa anaknya ke Moria di altar untuk dipersembahkan kepada Tuhan. 3. Next, kita lihat Abraham. Abraham itu berani berjalan karena ada janji. Tapi Abraham berjanji untuk jalan. Pergilah ke satu tempat yang akan kutunjukkan kepadamu, bla bla bla. Dia berani jalan karena ada janji itu. Dalam perjalanannya, dari pihakku ini, dari pihakmu, engkau harus berjanji. Orang kalau jalan karena ada janji, dia bertanya banyak. Siapa di sana? Untuk apa? Dapat apa di sana? Tapi kalau berjanji untuk jalan, itu komitmen setia. Komitmen untuk berjumpa dengan apapun yang akan ada ditemukan dalam perjalanan itu. Dia tidak marah. Dia tahu bahwa ini bagian dari pergumulan. Saya langsung pindah ke 4 dulu. Abraham itu hidup untuk dirinya sendiri. Sekarang dia menjadi Abraham, bapak yang menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Abraham, engkau saya panggil duluan, tapi engkau cukup jadi bapak. Daripadamu akan lahir raja-raja. Ini panggilan untuk menjadi berkat. Engkau saya panggil duluan, tapi cukup jadi bapak. Dari pihakmu akan bangkit raja-raja. Ini panggilan untuk merendahkan diri, sekaligus panggilan untuk menjadi berkat. Kita menyanyi lagu ini. Oh Tuhan, pakailah selagi Aku masih kuat. bila Saatnya nanti ku tak berdaya lagi. hidup ini apa? Sudah jadi berkat. Akan ada satu waktu saudara tidak berdaya lagi. Mungkin karena sudah tua, mungkin karena sakit, mungkin karena kecelakaan. Saudara tidak berdaya lagi. Tapi waktu bicara tentang namamu, orang bilang itu orang sudah jadi berkat. Jangan dari berdaya sampai tidak berdaya, tidak pernah jadi apa-apa, hanya jadi beban saja. Di keluarga dia beban, di Mamre juga dia beban, di Indonesia juga dia beban. Tapi cita-cita spiritualitas pasti bisa. Lama-lama dia baru muncul di pintu situ, orang bilang beban tiba. Hidup itu jadi berkat. Amin. Sudah jadi berkat semua? Untuk diri atau untuk orang lain? Nah, itu jadi tanggung jawab yang serius. Baik, kita lewat ini. Next. Sebentar kita diskusi ya. Baik, sekarang kita melihat hal yang lebih teknis dalam spiritualitas. Menjawab panggilan Tuhan dalam pelayanan.
Ini akan menjadi sesuatu bagian yang penting dalam kaitan yang menjadi berkat dan spiritualitas diri kita. Slide saya tinggal 2 atau 3 saja. Sebentar kita diskusi. 1, saudara dipanggil, termasuk dalam acara ini, dipanggil dalam jabatan apapun, dalam pelayanan maupun di pemerintahan, di organisasi apapun. Sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, kita dipanggil untuk tujuan Tuhan. Sama-sama 1, 2, 3. Kita dipanggil untuk tujuan Tuhan, bukan tujuan kita. Murnikan dulu. Kita datang sini untuk siapa punya tujuan. Kita diberi kesempatan pelayanan untuk siapa pun tujuan. Pendeta, tujuan Tuhan itu apa? Tujuan Tuhan adalah menyatakan damai sejahtera di tengah dunia. Itu tujuan Tuhan. Damai sejahtera itu apa? Damai sejahtera adalah segala sesuatu yang mendatangkan kebaikan bagi umat manusia. Itu tujuan Tuhan. Renungkanlah sedikit. Tujuan ini ada atau tidak? Saudara tahu, seringkali tujuan Tuhan bisa bergeser karena tujuan kita. Pendeta, bisakah tujuan Tuhan kita geser? Bisa. Kenapa bisa? Saya kasih contoh. Saya ketika ditabiskan jadi pendeta, saya melayani di satu pulau bagian selatan di NTT, di Pulau Sabu. Karena baru jadi pendeta itu saya terlalu rajin. Ada satu waktu saya pimpin ibadah syukur Sidi itu satu hari pimpin 18 kali. Saudara bisa bayangkan pendeta macam apa ini? Sejumlah orang yang tahu, orang bilang, ini baru pendeta. Pendeta yang rajin begini mesti pindah di pusat klasis. Satu periode lewat, saya dipindahkan, dimutasi oleh majelis node ke satu tempat yang jauh lebih di bawah dari tempat pertama saya ditempatkan. Waktu saya tahu nama tempat itu dan saya pergi lihat tempat itu, saya langsung berpikir, kok bisa pendeta Yandi ditaruh di sini? Pada saat orang merindukan saya harus ada di sana, kenapa saya ditaruh di sini? Di situ saya mengerti ini. Kenapa? Tujuan Tuhan bergeser menjadi tujuan kita ketika kita mulai merasa pantas. Ketika kita mulai merasa, waktu kita mulai merasa pantas, kita merasa kita yang harus ini, tidak boleh orang lain. Hanya kita. Itu masalah itu. Dan sejumlah mamre bermasalah di sini. Merasa pantas. Sama-sama 1, 2, 3. Ibadah terus minta mamre pimpin. Dia datang. Ini pertama kali pimpin ibadah, pimpin pujian lah, kira-kira pimpin pujian. Di grup itu dia minta doa. Teman-teman tolong dukung doa. Tolong dukung doa. Kenapa? Ini perdana. Teman berdoa terus bilang, jangan takut, Tuhan mendahuluimu, ayo. Itu datang masih mantap. Mantap. Dia ketik di grup, terima kasih untuk dukungan doa dari teman-teman. Saya tadi dapat memimpin pujian dengan baik. Itu menyanyinya masih standar. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Lebih kuat. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Asal apa? Hidup suci tidak turut dunia. Ku tahu Tuhan sudah tepat. Apa? Itu pertama.
Ketika diberi kesempatan terus, makin biasa, semakin biasa kalau dia tidak jaga ini, dia mulai merasa pantas. Itu sudah jarang latihan. Doa sudah mulai berkurang. Langsung hadir saja. Datang itu langsung kasih tahu yang main keyboard. A. Tining langsung. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Improvisasi tidak masalah, bagus. Tapi apakah kita bangun itu masih dalam kekuatan kita bersandar pada Tuhan, ataukah karena kita mulai merasa pantas? Hati-hati yo, ini paling menggoda. Apalagi izin, ini kita gereja suku. Di gereja suku kita satu kampung. Kita tahu di kampung ini bagaimana, ini bagaimana, ini bagaimana, ini bagaimana. Dan sekarang saya diberikan kesempatan, saya sudah lebih hebat sedikit dari ini atau itu atau ini. Sombong dia. Dan tujuan Tuhan mulai bergeser. Ada amin. Tiap-tiap kali tolong ingatkan, masihkah tujuan Tuhan itu yang kita nyatakan? Kedua, waktu Tuhan panggil kita untuk tujuan Tuhan, Dia tidak pernah suruh kita pergi dengan tangan kosong. Tidak. Tapi Tuhan panggil kita, ada bekal yang Dia kasih, yaitu karunia. Karunia. Sama-sama, 1, 2, 3. Karunia. Ya Tuhan waktu panggil kita untuk kepentingan tujuannya, Dia tidak pernah kasih kita tangan kosong. Dia lengkapi kita dengan bekal. Bekal itu namanya karunia. Dalam Alkitab, karunia dibedakan atas 2. Pertama, karunia motivasi. Yang kedua, karunia manifestasi. Satu karunia apa? Motivasi. Yang kedua karunia motivasi itu seperti berkhotbah, menyanyi, mengajar, mendampingi orang. Karunia manifestasi itu seperti bicara dalam bahasa roh, menerjemahkan bahasa roh, menyembuhkan orang sakit, melakukan pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya sangat profesional untuk merubah sesuatu. Kedua karunia ini ditempatkan pada posisi yang sama untuk kepentingan pembangunan jemaat. Bagi kepentingan ini menyatakan damai sejahtera. Tidak ada satu lebih dari. Persoalan kita di Mamre adalah banyak orang tidak menemukan karunia yang Tuhan berikan padanya. Tidak memahami dirinya. Saya ini ada karunia apa ini? Jadi di ibadah Mamre itu dia hanya ribut saja, kan dia kira itu karunia. Kadang dia datang di Mamre hanya untuk makan saja, itu bukan karunia. Tidak ada karunia makan, karena tidak menemukan apa yang ada yang Tuhan titipkan pada. Ada yang ada karunia tapi tidak pakai. Dia sibuk dengan orang lain punya karunia. Dia tahu menyanyi, tapi di gereja tidak pernah menyanyi. Tidak pernah menyanyi. Pendeta tanya, ada paduan suara? Vokal group? No. Tapi tiba-tiba ada informasi, Gubernur DKI dan Ketua Majelis Sinode GBKP akan hadir di Klender. Solo dia, duet dia, trio dia, vokal grup dia, menari dia. Ini karunia makam puji. Itu merusak persekutuan.
Itu tidak bisa sampai pada cita-cita besar itu. Dia sibuk sekali. Bahkan dia sibuk dengan tidak wajar. Itu bukan karunia itu. Itu menarik. Itu satu. Kedua, saya tidak tahu di GBKP apalagi di klasis ini. Di Indonesia, gereja-gereja di Indonesia kaum bapa ini mengalami kemajuan mantap. Yaitu salah satunya adalah sudah ada vokal group kaum bapa. Tepuk tangan dulu. Tapinya ada dua. Tapi pertama, vokal grup Mamre ini latihan sampai jam 3 subuh. Sampai istri telepon hampir meledak, itu telepon baru dia pulang. Ada di kelas di sini. Latihan apa di jam 2 subuh itu? Itu tapi pertama. Tapi kedua, hari Minggu mau nyanyi karena sudah latihan. Titip pesanlah lewat penatua, lewat istri. Tolong kasih tahu pendeta. Mamre menyanyi setelah khotbah. Kenapa setelah khotbah? Belum lengkap. Bagaimana mau lengkap pulang jam 3? Ada juga di Mamre. Klasis Jakarta, Kalimantan ada juga. Yang menarik ada lagi. Habis menyanyi setelah khotbah, menyanyi tampil bagus di sini, mantap. Habis menyanyi langsung keluar dengan langkah yang sangat sopan dan pasti. Pulang, tidak pulang. Di mana mereka? Cari pohon. Itu pohon itu kemudian akan disebut pohon Mamre. Di pohon itu mereka merokok sambil bercerita tentang situasi politik terkini di Indonesia dengan analisa-analisa yang dalam sekali. Ada begitu juga. Tapi hebatnya Mamre ini adalah mereka pasang-pasang telinga ketika pendeta yang pimpin bilang begini, kita sampai di penghujung dari ibadah ini. Pulanglah saudara-saudara ke dalam hidup dan tugasmu dengan selamat. Arahkanlah hatimu pada Tuhan. Terimalah berkatnya. Dorang yang dari pohon Mamre itu langsung lari cepat-cepat ke dalam. Ada begitu di sini. Itu orang ada di sini. Tunjuk saja, tidak apa-apa itu. Itu spiritualitas apa? Jadi bagus kan ada kemajuan. Tapi kita mesti mengkritisi sampai bagian-bagian ini. Karena kita mau jadi berkat. Masa jadi berkat kok setengah-setengah? Saudara berdoa berkali-kali, minta Tuhan, tolong supaya gereja kami dapat kesempatan izin pembangunan gereja. Izin pembangunan gereja sudah ada. Saudara berdoa, Tuhan buka berkat biar kami bangun gereja. Tuhan kasih berkat, pilih panitia pembangunan. Gereja sudah jadi, syukuran lagi. Itu syukuran tuh sampai bunuh babi itu. Lalu kita sudah doa habis, sudah syukuran. Kenapa bukan dalam gereja? Lebih setia di pohon. Sebentar. Ini ngomong bapak-bapak ini, kita suruh batuk ini. Minta tolong. Ya. Jadi itu persoalan kita. Soal karunia. Maksimalkan izin. Terima kasih.
Maksimalkanlah karunia-karunia ini. Ketiga, belajar dari orang lain. Sama-sama, 1, 2, 3. Belajar dari orang lain. Kenapa? Karena manusia itu terbatas. Dia butuh orang lain. Ini sekaligus membunuh rasa egois kita. Ada banyak orang, termasuk Mamre, tidak suka dengar orang. Dia mau dia didengar, tapi tidak mau mendengar. Dia mau kerja sendiri, mengabaikan persekutuan. Saya bilang pada saudara hari ini, 2 hal yang serius. 1, kata kunci dari belajar dari orang lain adalah persekutuan. Persekutuan. Tangan bersekutu dengan kaki, dengan kepala, dengan mata, dengan mulut. Tidak ada Superman dalam gereja, tidak ada. Superman itu tokoh hayalan. Tidak pernah ada. Itu tokoh hayalan yang tidak bisa kita harapkan. Pakai celana saja terbalik. Yang di dalam di luar, yang di luar di dalam. Warna merah biru lagi. Apa yang kita harapkan dari orang celana terbalik seperti itu? Di gereja itu super team. Sama-sama, 1, 2, 3. Super team. Saudara, kadang dalam satu jemaat panitia itu 100 orang, yang kerja 10. Betul? Jadi kalau laporan panitia tadi malam, ini jemaat kecil, panitia kecil, tapi kalau utuh lebih baik daripada panitia 100 yang kerja 10, foto 30. Ya bisa begitu. Kedua, ingat, kita belajar dari orang lain karena kita terbatas. Pintar itu terbatas. Bodoh itu yang tidak ada batas. Dia mengalir saja. Makanya di Kupang kalau ada orang terlalu bodoh, kita bilang, kau kalau bodoh ukur sedikit. Jangan itu bodoh kau bawa semua, jangan. Belajar dari orang lain, termasuk belajar dari perjumpaan seseorang dengan Tuhan. Cara Tuhan berjumpa dengan pendeta Yandi beda dengan Tuhan berjumpa Pak Alex. Beda Tuhan berjumpa dengan seorang ibu rumah tangga. Beda Tuhan berjumpa dengan orang ini. Beda Tuhan. Supaya waktu kita berkumpul dan bercerita tentang perjumpaan yang berbeda, orang bilang, ternyata Tuhan luar biasa. Tim. Kita bermasalah dalam pengelolaan tim. Karena banyak orang ingin mendominasi tim. Mau jadi berkat untuk kepentingan menyatakan tanda damai sejahtera, dia sudah tidak bikin damai sejahtera lagi. 4, fokus. Sama-sama, 1, 2, 3. Fokus. Persoalan itu tidak sampai ada damai sejahtera itu karena orang tidak fokus. Saya masih jadi pendeta jemaat, bangun gereja di beberapa tempat. Ada satu kali kami bangun 4 gereja sekaligus. Saya kasih tahu 2 hal. 1, ini pekerjaan pembangunan gereja harus berhenti kalau panitia bertengkar. Stop. Untuk apa kita berhadapan panitia, kita berdoa terus hanya untuk orang bertengkar? Tidak usah bangun gereja kalau bertengkar.
Tapi yang kedua, biasanya pertengkaran itu terjadi karena ibu-ibu disebut apa lagi di GBKP? Moria, yang sebenarnya hanya untuk jadi seksi konsumsi, yang hanya urus kacang brenibon di dapur. Dia tinggalkan kacang itu dan komentar orang cor beton di depan. Itu dia punya masalah. Kan dia tidak fokus pada pekerjaannya, dia sibuk dengan orang lain punya. Di Mamre ada. Fokus saja. Acara begini, Pendeta Yandi datang hanya untuk ngomong. MC sudah ada, yang atur ini sound system ada, yang main musik ada, yang ini video ada. Saudara bisa bayangkan kok tidak, kalau Pendeta Yandi datang bicara-bicara, dia pindah, dia setel mic, dia pindah lagi, dia urus ini, lama-lama dia ke sana urus konsumsi, lama-lama gila itu pendeta. Fokus saja di bagian kita. Ada orang yang tidak fokus di bagiannya, dia sibuk dengan orang, bahkan dia lapor-lapor lagi di ketua. Ada begitu di Mamre. Betul. Mengerikan itu. 4. 5. Melakukan hal yang bermanfaat sambil memperhitungkan prioritas. Sama-sama, 1, 2, 3. Saudara, tujuan Tuhan sudah oke, lengkapi kita dengan karunia sudah oke, sudah belajar dengan orang lain, sudah fokus. Kalau begitu, fokuslah pada hal yang bermanfaat, jangan yang tidak bermanfaat. Contoh, ini contoh ya, tidak usah dipakai dan tidak usah saling kritik. Ini contoh karena itu terjadi di gereja tempat saya layani. Sebelum saya sementara ini di kantor Sinode Gemit sebagai bagian dari pekabaran Injil Holistik Gemit. Sebelumnya saya melayani di jemaat. Jemaat tempat saya layani itu, saya kasih tahu dorang 2 hal. 1, kalau dalam rangka hari ulang tahun gereja, tidak usah kau bikin lomba bola voli itu, tidak usah. Tidak usah tarik tambang itu, tidak usah. Kenapa? Itu nanti kelurahan yang buatlah. Banyak yang ikut tarik tambang itu tidak pernah masuk gereja. Padahal panitia cari dana setengah mati, Pak Pendeta. Lalu yang bermanfaat itu apa? 1, di gereja saya ini, bikin lomba menyanyi kidung jemaat dari nomor 1 sampai nomor 478. Itu bermanfaat. Karena ada jemaat itu yang kita menyanyi, makin dekat tuh, dia hanya diam, karena dia tidak tahu. Buatlah lomba berkhotbah supaya nanti tua-tua jemaat itu harus pensiun, diganti lagi oleh orang lain. Bermanfaat. Ini lomba makan kerupuk di gereja saya. Lalu saya tidak mau. Itu tidak bermanfaat bagi saya. Kedua, saya kasih tahu penyanyi-penyanyi yang di depan yang akan isi vocal group. Saya bilang, kamu kalau menyanyi lagu bahasa Inggris, taruh dia pun terjemahan di situ. Atau sebelum menyanyi, ada satu bicara, kami menyanyikan lagu dengan judul ini yang isinya supaya kami mengerti.
Karena menyanyi itu adalah khotbah berirama, supaya orang mengerti apa yang saudara sampaikan. Karena itu saya bilang, kalau saudara menyanyi, kurangi. Sedapat-dapatnya itu kurangi yang kurangi saja. Ini khotbah berirama. Lagu 5 menit, 4 menit habis di pam 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 pam. Nanti semua pulang dari sini dia hanya gitu. Amin kah? Dan lakukan barang yang bermanfaat. Kan tujuan kita mendatangkan damai sejahtera. Nanti pulang sampai rumah, tadi orang menyanyi bagaimana? Bagus. Bilang apa? Harus dimengerti. Amin Kalau yang semalam kan memang betul-betul itu acaranya gereja Batakaro dan harus menyanyi seperti itu, betul. Itu betul. Sangat betul. Tapi kita ramai, saudara pergi ke timur, baru saudara menyanyi itu, kita tahu apa? Pam 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 pam, dum dum dum. Itu. Terakhir, mengalami kedewasaan spiritualitas. Sama-sama, 1, 2, 3. Saudara, mestinya ini ada di pertama. Tapi kenapa saya taruh dia di ke-6? Sebenarnya kedewasaan spiritualitas adalah efek dari 5 itu. Kalau tujuan Tuhan kita jalankan dengan karunia-karunia yang Tuhan percayakan pada kita, sambil belajar dari orang lain dan tetap fokus melakukan hal-hal yang bermanfaat, dengan sendirinya kita mengalami kedewasaan spiritualitas. Jadi spiritualitas itu dilatih, dibangun lewat 5 hal tadi. Spiritualitas itu apa? Next, ini terakhir. Spiritualitas adalah gerakan dari dalam keluar, bukan dari luar ke dalam. Yang di dalam itu teologi. Apa yang kita percaya, apa yang kita imani, itu di dalam. Yang keluar itu etika. Perjumpaan antara teologi dan etika, perjumpaan antara apa yang kita imani dan tindakan, itulah spirit. Gerakannya dari sini. Orang yang spiritualitas bagus, dia lihat sampah, dia ambil. Kan gerakannya dari sini. Tapi kalau spiritualitasnya tidak bagus, ada sampah, dia kasih tahu Pak Alex, pas saya mau ambil, tolong foto. Terus dia upload, baru dia tulis, kebersihan adalah bagian dari iman. Itu pencitraan. Kita lagi membangun spiritualitas, tidak membangun pencitraan. Lalu supaya dia teguh, kokoh teguh, di sini saya jelaskan ini 2 hal. 1, teologi. Apa yang kita imani. Saya tidak akan menjelaskan semua. Semoga nanti muncul di diskusi saja. Tapi yang kita imani, Yesus Tuhan. Ini kata-kata Paulus yang menarik. Yesus Tuhan, Juru Selamat,
Kristus. Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat. Saya mulai. Tuhan Juru Selamat Kristus. Tuhan. Waktu bicara tentang Tuhan, semua orang tahu ada Tuhan. Orang mengimani ada Tuhan. Orang tahu ada kuasa yang besar yang menciptakan, yang memelihara. Orang tidak berani protes terhadap itu bagi mereka yang percaya pada Tuhan. Kedua, Juru Selamat. Orang merasa dan tahu bahwa dia berdosa, dia butuh Juru Selamat. Dia butuh Juru Selamat. Nah, yang ketiga ini menarik. Kristus. Kristus ini yang menarik. Kenapa? Kristus itu Raja. Waktu bicara tentang Raja, Raja itu memerintah. Dan banyak orang yang mengaku percaya Tuhan dan Juru Selamat tidak tunduk pada perintah Raja. Kristus itu kita akui, tapi tunduk pada perintahnya. Jadi kita bermasalah dengan pengakuan kita. Kenapa? Tuhan semua akui. Juru Selamat butuh diselamatkan. Waktu bicara tentang Kristus Raja, banyak orang tidak tunduk pada perintah Raja. Nah, kalau itu ada sebagai bagian yang menggerakkan, itu masalah. Kedua, etika. Etika itu bicara 4 hal. Etika bicara 4 hal. 1, benar atau tidak. Sama-sama. 1, 2, 3. Saudara dapat kabar, saudara dapat berita, cek dulu benar atau jangan langsung teruskan ke grup Mamre dong. Cek dulu. Kedua, penting atau tidak. Sama-sama. 1, 2, 3. Penting atau tidak. Kabar yang kita terima itu benar, tapi belum tentu penting. Belum tentu penting. Ada artis cerai, betul, benar, tidak penting bagi keluarga Manobe. Tidak penting. 3, caranya betul atau tidak. Sama-sama. 1, 2, 3. Saya kasih contoh. Waktu kita ibadah, ada anjing jalan di sini. Semua kita yang duduk di sini terganggu. Di sini ada anjing. Yang membedakan itu etika. Dia memperhitungkan yang dia berpikir sampai cara dia akan berpikir begini. Saya usir atau tidak? Jangan sampai ketika saya usir justru mengganggu seluruh ibadah. Dia bisa saja ambil keputusan dia tidak usir. Nanti dievaluasi, dia kasih tahu. Bagi teman-teman, tolong dong perhatikan supaya kita ibadah janganlah. Etika. Dengan cara itu. Kalau yang tidak memperhitungkan etika, siapa punya anjing itu? Seperti dia pun tuan saja. Yang membedakan itu cara. Keempat, siapa yang diuntungkan? Sama-sama. 1, 2, 3. Siapa yang diuntungkan? Pada saat berita itu benar, penting dengan cara yang benar, tapi hanya menguntungkan pribadi kita, kelompok kita, stop. Etika bilang stop. Karena dia harus menguntungkan semua orang. Kepentingannya untuk semua orang, bukan supaya jangan tujuan kita, jangan tujuan kelompok kita, tapi kepentingannya bagi semua orang. Saya kira ini beberapa hal yang saya sampaikan sebagai catatan pengantar
Pengentar saja lama begini. Tapi ini catatan untuk kita belajar tentang militansi dalam spiritualitas. Kan dia bicara tentang pengenalan tentang diri. Orang kalau salah kenal dirinya, dia bukan militan, bisa radikal itu. Kan tidak paham tentang diri dan apa yang dia iman. Radikal pasti dangkal, tidak mungkin dalam. Yang dalam itu militan, mungkin kenal diri. Saya kira itu. Tuhan memberkati kita. Shalom. Saya kembali. Terima kasih. Terima kasih Pendeta Yandi yang sudah membawa kita, termasuk Mamre yang ada di sini memahami tentang pengenalan diri. Jadi sekali lagi kita aplaus dulu Pak Yandi. Baik, kita akan memakai ruang diskusi, tapi menurut jadwal di rundown acara untuk Pak Yandi itu sampai dengan jam 10. Tapi dan kita telat setengah jam. Jadi kita pakai waktunya 10.15, boleh? Oke, baik. Jadi tanpa berlama-lama kami memakai waktu ini, terima kasih Pak Yandi. Banyak sekali yang dipaparkan untuk pertumbuhan spiritualitas kita. Jadi bagaimana pengenalan diri kita, bagaimana saya dan bagaimana saya ke depannya, dan bagaimana saya mewujudkan satu hal yang baik, bagaimana diri saya akan berubah, berkembang, dan bagaimana saya diboboti. Ya, itu penting sekali. Jadi pada kesempatan ini, buat semua peserta yang ada di tempat ini, kita akan memakai waktu ini untuk berdiskusi. Jadi untuk termen pertama, kami berikan kesempatan 5 orang. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Coba berdiri ya, yang angkat tangan berdiri. 1, 2, 3, 4. Coba ke depan saja. 1, 2, 3, 4. Ke depan saja. Di sini, boleh ya? Minta tolong ada naik. 5 orang. Langsung ke depannya biar kelihatan. 1, 2, 3, 4, 5. Silakan. 5 orang. 1, 2, 3, 4, 5 dulu. 5 ya. Kedua nanti ya, pertua cililitan, ketua lunggur. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Sudah pas 5 ya. Baik, boleh disebutkan nama dari mana ya? Ya, Ujo Pendeta, selamat pagi Pendeta Yandi. Selamat pagi. Saya Indra sendiri, dari Front sendiri, Bapak James dari Lubuk Cilita. Pertanyaannya ada 2 Pendeta. Yang pertama adalah tadi Pendeta menyebutkan ada konsep diri ya, bagaimana kita mengenal diri. Terus tadi ada disebutkan tentang bagaimana kita menilai pantas atau tidaknya kita, dan kadang-kadang ini yang menjebak seorang merasa terlalu overconfident, jadinya pantas banget gitu ya. Tapi pertanyaannya adalah bagaimana kita membatasi rasa pantas itu, karena kan kalau kita sebagai Mamre, apalagi untuk militansi gitu ya, kalau kita aja merasa diri kita nggak pantas, siapa lagi yang kita harapkan untuk merasa membuat kita menjadi pantas. Oke. Jadi ini jebakan ini yang kadang-kadang orang-orang bisa menilai ini kayaknya sombong atau gimana gitu. Kalau orangnya nggak mau sombong, karena dinilai jadi sombong, jadi tidak bisa sombong. Jadi bagaimana membuat batasan-batasan supaya kita tetap bisa merasa pantas, tetapi tidak untuk pantas. Amin. Nah, yang kedua Pendeta adalah tentang kepemimpinan. Karena tentu Bapak atau pemimpin dari rumah tangga, serta Mamre, diharapkan semuanya bisa menjadi pemimpin mulai dari muda bangsa sampai misalnya ke lembur, kelas dan sebagainya. Indonesia ini kan sekarang kalau bisa dibilang krisis kepemimpinan. Jadi bagaimana konsep diri tadi itu bisa mendukung kepemimpinan yang layak, dan bagaimana pantas ini tadi membuat Mamre sebagai pemimpin itu bisa juga bukan hanya di kancah lingkungan atau tempurung sendiri, tapi bisa menjadi pemimpin yang dipantaskan untuk lebih luas lagi. Terima kasih.
Selanjutnya. Terima kasih. Saya Aman, ikut saja. Saya ikut saja. Ya. Nama Ya. saya Hemat, warga Kaligan. Jadi saya juga ada dua pertanyaan. Mungkin langsung saja ya Pak Pendeta. Satu, mungkin Pak Pendeta tadi bilang masalah karunia. Sekarang kita agak kebingungan ya antara membedakan antara karunia dengan talenta. Mungkin bisa Pak Pendeta jelaskan lebih gamblang supaya kita bisa memahami apa karunia itu seperti apa yang talenta seperti apa. Kemudian yang nomor dua, ini agak saya kurang setuju dengan Pak Pendeta. Terus terang katanya menyanyi yang bermanfaat. Jadi ada katanya tidak, seolah-olah tidak bisa. Kemudian pam-pam tidak bisa. Terus terang nanti saya akan ikut kaldu termasuk ada pam-pamnya di Pak Pendeta. Jadi saya mau ingin tahu sebenarnya menurut pendeta itu yang bermanfaat itu seperti apa tadi? Apakah kita harus menyuarakan keadaan kita itu sendiri atau bagaimana? Kalau menurut saya rasa manfaat itu untuk bernyanyi itu ya yang ada keserasian dan irama yang bisa membuat orang terhibur. Terima kasih. Ya, terima kasih Pendeta atas kesempatannya. Perkenalkan saya William Sumaji dari Lubuk Sensi. Tadi Pak Pendeta mengatakan terkait spiritualitas Ampre, spiritualitas terangkat dari diri keluar dari orang agama. Cuman pemahaman saya bahwa spiritualitas itu kan terdiri dari spirit dan ritual. Bagaimana kita menyikapi di tengah masyarakat, di masyarakat gereja, ketika spirit dan ritual itu sudah tidak berubah, atau ketika spirit dan ritual itu sudah bertentangan dengan kebenaran kita, atau ritual-ritual yang selama ini yang berlangsung di gereja ternyata sudah tidak ada lagi. Nah, ini bagaimana kita menyikapinya dan kemana kita harus kemana harus kita memandang gitu, supaya kebenaran yang kita lihat itu tidak tetap ya kebenaran yang kita pegang itu ya sesuai dengan kebenaran kita seperti itu. Itu sedikit dari saya sampai betul. Ya, mungkin wanita, saya Tiawani dari Bogor, Pendeta. Jadi saya pendetakan aktif di media sosial. Ya. Coba saya hubungkan keadaan di media sosial, Pendeta. Sering sekarang yang lebih hangat kan teologi trinitas, sudut pandang yang sangat beragam. Nah, ini coba kalau kita hubungkan dengan spiritualitas yang pada kita coba ungkapkan tadi. Jadi spiritualitas kan kita coba dan mengeraskan gerakan dari dalam keluar. Ada etika, begitu yang jadi masalah. Dan sebagai kita orang-orang yang percaya bisa menguntungkan semua umat, tidak terjadi perbedaan friksi. Nah, coba ini secara singkat mungkin bisa terjadi. Kita coba hubungkan spiritualitas ini yang bisa menguntungkan semua umat. Yang mungkin bisa kita lanjut. Terima kasih. Nama saya Jimmy Yusuf dari Depok. Terima kasih Pendeta atas paparan insight yang diberikan tadi di sebelumnya. Saya juga termasuk tadi yang Pendeta bilang yang suka di pohon. Itu juga jadi reminder bagi kami kaum muda ini. Jadi pertanyaan terkait proses menjawab panggilan Pendeta. Pertanyaan pertama, bagaimana Bapak menentukan hati dan benar-benar menjawab panggilan Tuhan? Karena ini menurut saya jadi modal awal untuk kita mengetahui apakah ini memang panggilan yang kita harus lakukan untuk melayani Tuhan. Yang kedua, apa langkah pertama yang paling penting ketika seorang merasa dipanggil Tuhan untuk melayani? Jadi terkadang kita juga kayak abu-abu seperti apakah memang ini panggilan Tuhan dalam kita melayani sebagai kaum muda ya. Terus yang ketiga, bagaimana membedakan antara
Baik, terima kasih. Jadi sudah ada 5 penanya tadi ya Pak. Yang pertama dari Pimpinan Pak Indra, Pak Heman dari Depok, dan Dira Sumade dari Cilengsi, Pertua Aditya dari Bogor, dan Jimmy dari Depok. Jadi pertanyaannya cuma satu gimana Pak? Oke. Kami persilakan. Baik. Baik, saudara-saudara semua, shalom. Terima kasih untuk perhatian dan tanggapan. Ini memperkaya kita semua. Baik, beberapa hal ini akan saya mencoba untuk menjawabnya. Yang pertama, bagaimana membatasi rasa pantas. Karena secara teknis itu terjadi dua. Ada orang yang dia sebenarnya mau melayani, tapi yang lain itu pemalas melayani. Lantas orang menilai dia, kau ini. Berdasarkan penilaian itu terjadi yang kedua, kalau begitu saya tidak usah saja, dia mundur lagi. Nah, kalau begitu, untuk membatasi rasa pantas itu hanya satu, menilai motivasi. Sama-sama, 1, 2, 3. Setiap orang harus bertanya, dia menyanyi, dia melayani, dia datang sini, dia melakukan apapun, itu motivasinya apa? Karena itu yang Tuhan nilai. Itu yang bisa membatasi kita. Tentangnya tadi kita merasa pantas, atau ketika orang bicara tentang kita, kita tetap mau melayani karena motivasi saya yaitu. Jadi selalu harus cek motivasi dasar kita itu apa. Karena motivasi itu membuat kita mempengaruhi tindakan-tindakan kita. Itu hal yang pertama. Hal yang kedua, kepemimpinan Mamre. Saya kira saya ingin memberi 2 jawaban yang menarik. Pertama, pemimpin-pemimpin yang berhasil seringkali dimulai dari kelompok-kelompok kecil, termasuk yang ada di gereja. Karena itu, harapan terbesar kita adalah kita mendorong untuk teman-teman yang punya kepemimpinan bagus, atau memberi kesempatan kepada semua orang di Mamre untuk bisa memimpin pada bagiannya. Dan kalau dia punya kapasitas untuk dia lebih luas, kenapa tidak kita dukung? Bayangkan saya, kalau orang tanya saya, Pak Pendeta, kira-kira kita pilih siapa? Pilih dia, karena dia tahu persis, dia biasa ke gereja. Di gereja-gereja di mana misalnya daerah kami itu kan mayor, waktu mau seleksi pemilihan eselon 2, seringkali ketua majelis sinode kami diikut sertakan untuk pemilihan eselon 2. Dia tidak bertanya teknis, dia tanya, ada ikut pelayanan kaum bapak atau tidak? Kalau tidak usah. Aktif ikut ibadah, kalau tidak usah. Rekomendasi dia kasih catatan, ini orang tidak setia di gereja. Kira-kira begitu, supaya dia yang melayani diberi tanggung jawab dalam kepemimpinan. Dia bisa kita kasih kepercayaan. Saya kira saya punya video satu yang paling viral itu tentang anggota waktu saya ketua Panwaslu itu. Saya ketua Panwaslu, datang 1-2 caleg bilang saya, Pendeta, yuk, kira-kira saya bisa jadi anggota dewan kok tidak? Saya bilang yang macam bapak begini tidak bisa. Kenapa Pendeta yakin sekali? Iya, karena bapak ini saya minta tolong jadi penatua yang hanya urus 20 kakak saja, bapak tidak mau. Tapi bapak mau urus semua ini, saya yakin tidak jadi. Habis pemilu dia tidak terpilih, dia datang cari saya, Pendeta, yo, ternyata Pendeta mulut panas betul. Saya bilang ini bukan soal mulut panas, Anda yang tidak setia pada perkara-perkara kecil. Firman Tuhan bilang kalau engkau setia pada perkara kecil, kepadamu dianugerahkan. Anugerahkan itu berarti duduk diam-diam, dia kasih. Bukan mau pemilu baru datang bilang, Pendeta, kita 2 muka sama, saudara. Oh, saudara apa, kita muka beda? Jadi mulailah dari yang kecil. Salah satu tempatnya Mamre. Itu satu. Kedua, dalam kisah Israel, dorang mengalami pembuangan di Babel. Pembuangan di Babel itu mengalami 3 persoalan. Persoalan pertama, secara politik nasional mereka tidak punya pemimpin. Semua orang tidak suka dijajah, tapi siapa mau pimpin siapa?
Kedua, secara ekonomi mereka rusak parah. Mereka hanya budak, bekerja bagi kepentingan para tuan. Mereka tidak punya simpanan yang baik. Yang ketiga, setelah Bait Allah di Yerusalem dihancurkan, tidak ada lagi tempat bagi mereka untuk belajar etika, iman, dan moral. Waktu mereka setelah 70 tahun akan kembali ke Yerusalem, melalui para nabi, Tuhan bilang begini, pergilah ke Yerusalem, tapi jangan pilih duluan pemimpin, jangan urus duluan ekonomi, bangun duluan Bait Allah, tempat di mana engkau belajar iman, etika, dan moral. Kenapa? Jadi pemimpin tapi kalau tidak punya etika, iman, dan moral, menghancurkan bangsa. Kaya tapi kalau tidak punya etika, moral, iman, menghancurkan keluarga. Karena itu bangun duluan landasan spiritual, supaya kemudian itu bisa punya pemimpin yang baik. Karena di mana-mana dia belum jadi RT itu sopannya minta ampun. Mulai jadi RT ini kacau dia. Dia mesti bangun landasan yang baik. Saya kira untuk kepemimpinan itu pertama. Kedua, karunia dan talenta. Saya mendefinisikan talenta berkaitan dengan bakat yang mesti dilatih, terus menerus menyanyi, main-main lagi. Karunia itu selalu lebih khusus karena berkaitan dengan begini. Siapa yang percaya kepada Tuhan Yesus diberikan karunia Roh Kudus. Kita tidak dilatih untuk mendapatkan itu. Tapi karunia, orang percaya meyakini, yang percaya kepada Tuhan Yesus diberikan karunia Roh Kudus. Yang tidak percaya, ya tidak dapat karunia Roh Kudus. Jadi secara tegas kita memisahkan antara bakat dan talenta dan karunia. Siapa pemberi? Kedua, beliau tidak setuju dengan saya bilang, memang tidak apa-apa, tapi kalau ikuti saya dengan baik tadi, saya tidak bilang bahwa tidak boleh bilang du, dam. Saya kasih tahu tidak usah ikut di gereja yang saya pimpin. Di gereja yang saya pimpin, kan tadi saya bilang, di gereja yang saya pimpin itu kalau kamu menyanyi sedapat-dapatnya, hilangkan hu da pam dum. Karena menyanyi itu khotbah berirama. Orang pulang mesti bawa pesan dari yang kita khotbahkan. Nah, lagu 5 menit, 4 menit habis di hu ha pam. Jadi saya bilang, saya tidak bilang bahwa hilangkan, saya tidak bilang sedapat-dapatnya. Kurang. Di leseninya boleh pakai, tapi jangan kasih habis waktu banyak di huha-huha. Itu saya kira itu bisa diterima ya. Terima kasih. Spirit dan ritual ini kan sebenarnya, ini pertanyaan lanjutannya menarik. Bagaimana kalau ternyata ritual kita sudah bertentangan dengan kebenaran? Saya akan mengucapkan 2 pernyataan ini. 1, biasakan kebenaran, jangan membenarkan kebiasaan. Sama-sama, 1, 2, 3. Banyak orang itu suka membenarkan kebiasaan dari dulu. Kalau dari dulu salah.
Tapi yang kedua, saya kira ini menjadi landasan. Mengerti dulu apa itu kebenaran. Banyak orang merasa tinggal dalam kebenaran, tapi belum tentu dia dalam kebenaran. Kebenaran dalam Alkitab punya 3 dimensi. Berapa? 1. Kebenaran dalam Alkitab berdimensi legal. Legalitas. Sama-sama, 1, 2, 3. Ikut aturan. Legalitas yang dibangun di atas pulihnya hubungan manusia berdosa dengan Tuhan. Semua bentuk pelanggaran terhadap aturan Tuhan tidak setuju. Masa peraturan lalu lintas saja kita ikut? Yang tadi saya menjelaskan tentang Kristus itu. Jadi kalau lihat, dalam gereja itu ada demokrasi. Demokrasi memperhitungkan suara terbanyak. Suara terbanyak yang dibangun di atas legalitas. Contoh, tentang 1 orang majelis yang berbuat salah. 100 orang rapat dan 99 sepakat bunuh dia. 1 bilang, Alkitab bilang jangan membunuh. Kebenarannya ikut yang 1. Bukan sekedar suara terbanyak. Walaupun kita demokrasi, kolegialitas dipakai di gereja, tapi mengikuti legalitas. Itu nasihat Rasul Paulus terhadap jemaat mula-mula. Kamu harus berikat pinggangkan kebenaran. Ini ibarat naik motor. SIM, STNK, lampu-lampu, helm ada, operasi lalu lintas di sana. Berani pergi atau tidak? Tapi coba SIM tidak ada, STNK tidak ada, lampu-lampu tidak ada, kaca spion tidak ada, tidak pakai helm. Operasi berani pergi? Kenapa tidak berani? Kalau kita ikut aturan, masuk. Sampai di sana polisi tidak tahan, kita putar kembali. Polisi bilang, kenapa kau putar kembali? Pak, tolong periksa saya. Saya ikut aturan. Itu kebenaran. Kedua, kebenaran dalam Alkitab punya dimensi moral. Moralitas. Sama-sama, 1, 2, 3. Moralitas itu apa, pendeta? Kesatuan pikiran, perkataan, perbuatan. Integritas. Ingat, tidak semua yang kelihatan baik dibangun di atas motivasi yang benar. Maka tadi saya bilang periksa motivasi. Tidak semua senyum tulus. Kita datang, kita bilang shalom, shalom. Kita lewat baru separuh. Di GBKP itu habis ibadah ada jabat tangan. Ada 2 jenis jabat tangan yang saya tidak suka. 1, dia datang, dia sorong ujung saja. Najis kan? Kedua, dia sudah jabat tangan begini, tapi mata bukan lihat di kita. Iya, kelihatan. Contoh lagi, saya khotbah di banyak bank di Indonesia. Saya bilang begini, ini ibu-ibu yang kerja di bank ini cantik-cantik semua. Mau lihat jauh, lihat dekat tetap cantik. Mereka pakai pakaian bagus-bagus. Kerja di ruangan tertata rapi lagi, ber-AC lagi. Kita baru naik tangga terakhir. Kita pergi ke bank itu macam tidak mau pulang. Seperti mau lihat terus orang pemukul. Kita baru naik tangga terakhir, dengan santun mereka bilang begini, selamat siang, ada yang bisa kami bantu? Terus saya tanya orang, ibu-ibu, siapa di antara ibu-ibu yang bangun pagi, lihat suami pas bangun terus dia bilang, selamat pagi, ada yang bisa kami bantu? Itu titik. Kebenaran itu bermoral. Saya tambahkan 2 tentang moral. 1, orang tanya saya, Pendeta Yandi, khotbah yang baik itu yang bagaimana? Saya bilang, kau pemaksud khotbah yang baik itu tulis atau tidak tulis, berapi-api atau berair-air?
Saya bilang khotbah yang baik bukan soal tulis atau tidak tulis, bukan soal berapi-api atau berair-air. Khotbah yang baik itu bicara apa, bikin itu. Jangan bicara lain, bikin lain. Karena ada orang lebih parah dari sekedar bicara lain, bikin lain. Ada yang malah pikir lain, bicara lain, buat lain. Hasilnya kelainan. Nah, saudara, kalau ketemu orang kelainan itu kan tidak sinkron. Kebenaran itu punya moral. Kedua, dalam etika kita membedakan antara moral, amoral dan immoral. Kalau saya salah nanti tolong diperbaiki. Tapi bedanya begini, immoral tidak boleh diberi penilaian moral. Ada mambre yang karena masa mudanya dia nakal, kan tidak bisa dirubah toh. Dia sudah terlanjur tato ini sulobang, ini. Jangan diberi penilaian moral. Ini manusia, ini lihat gayanya saja seperti setan. Tidak boleh. Karena ada yang rapi-rapi jas pencuri. Ini jangan diberi penilaian moral. Amoral harus diberi penilaian moral. Perkosa orang punya anak, diberi penilaian moral. Kebetulan dia bertato, kebetulan dia. Karena ada juga yang pakai pakaian bagus-bagus, perkosa juga. Nah, kita bedahkan di situ. Kebenaran punya dimensi itu. 3. Kebenaran punya dimensi sosial, sosialitas. Sama-sama, 1, 2, 3. Sosialitas itu apa? Solidaritas. Kepekaan untuk turut mengambil bagian dalam penderitaan orang lain. Kenapa? Solidaritas. Kenapa Tuhan Yesus solider dengan saya? Dia cinta saya. Kenapa saya solider ya Ibu Pendeta? Karena Tuhan lebih duluan solider dengan saya. Gereja harus merasa terganggu kalau ada uang kas 100 juta tapi ada orang miskin terhitung sebagai jemaat di situ. Mesti terganggu. Sebagai bagian dari kebenaran. Solidaritas. Sementara tindakan-tindakan dalam upacara ritual, tolong dong bedakan, jangan sampai itu sangat berkaitan dengan okultisme, sinkritisme. Kalau dia bertentangan dengan Alkitab, ya jangan. Karena itu komisi-komisi teologi di gereja-gereja itu menolong. Jadi karena itu kita melakukan kegiatan bukan karena kebiasaan. Diskusi dong dengan para pemimpin gereja, para pendeta, orang-orang yang studi-studi teologi. Saya kira itu. Kita lanjut. Di media sosial ini kan memberi pengaruh. Yang paling viral bicara pasti benar. Apa-apa viral. Jadinya yang viral itu dikira benar, padahal belum tentu. Saudara tahu bahwa di media sosial itu anak yang kemarin buka AI, AI lah. Nah itu apa itu? AI betul ya? Itu omong seperti dia paling mengerti semua. Dan lain-lain. Tentang Trinitas, tentang semua. Saya mau bicara satu hal. Yaitu, tidak ada satu, kan tadi permintaannya adalah saya bicara tentang Trinitas. Tapi saya mau kasih tahu begini. Tidak ada satu kalimat pun yang dapat mewakili penjelasan tentang Trinitas. Tidak ada. Yang kita pahami itu Bapa di atas kita. Kita tidak bisa ketemu dia, terlalu jauh, terlalu luar biasa. Anak di antara kita, Roh di dalam kita. Selanjutnya hanya ada ruang iman untuk percaya, bukan ruang logika. Kalau ada orang tidak percaya pada Trinitas, saya bilang pada saudara, tidak usah jelaskan. Berdoa saja buat dia.
Karena saudara percaya pada Trinitas, saudara tidak pakai ini saja, saudara pakai ini. Saya bawa materi di Angket. Banyak orang bertanya, termasuk tentang Trinitas. Sebelum menjawab, saya kutip, Maria Magdalena keluar dari tempatnya pergi ke kubur Yesus di pagi-pagi benar. Padahal dia tahu perginya dia ke kubur itu tidak akan merubah apa-apa, karena batu kubur itu tidak mungkin digulingkan. Tapi kenapa Maria berani pergi dengan resiko? Jawabannya, Lukas pasal 8 ayat 2 menyebutkan Maria Magdalena adalah seorang perempuan yang tadinya kerasukan 7 roh jahat. Tuhan Yesus sembuhkan dia. Setelah dia sembuh, dia memberi hidupnya, waktunya, tenaganya, hartanya untuk melayani Tuhan. Kalimat kunci adanya perjumpaan dengan Yesus. Terus saya tanya, yang bertanya tadi ada pengalaman perjumpaan dengan Tuhan Yesus atau tidak? Kalau dia bilang tidak, saya tidak jawab. Buang-buang tenaga itu. Karena saya tidak akan memberi jawab di sini saja, di sini juga. Iman, dasar yang kita harapkan dan bukti dari yang kita tidak lihat. Tapi belajar untuk percaya. Kamu tidak percaya karena melihat. Gitu. Jadi baca di media sosial, tidak semua di media sosial itu benar. Tanya-tanya. Persekutuan ini penting untuk kita saling mengisi. Kesulitan kita di media sosial di gereja masa kini adalah beberapa orang dari gereja sini ikuti di media sosial, dia rindu kita punya gereja juga ikut yang itu. Yang begitu dong. Kita punya tradisi bergereja masing-masing. Hargailah kita punya tradisi. Nanti ada hal yang perlu kita pelajari, untuk memberi kekayaan. Tapi jangan berusaha menjadi orang lain lah. Lanjut. Pak Jimmy, bagaimana menjawab panggilan Tuhan? Menjawab panggilan Tuhan itu proses. Memahaminya proses. Saudara bayangkan, Yusuf, anak dari Yakub. Ini anak ini sedikit dibedakan oleh orang tua. Dia punya baju sedikit lebih bagus, seperti baju para CEO itu di drama-drama Cina itu. CEO menyamar itu. Dia suka mimpi. Ternyata dua keadaan itu tidak disukai oleh saudara-saudaranya. Saudara-saudara ingin membunuh dia. Mereka tidak tega. Mereka menjual dia. Terjuallah Yusuf 2 kali. Masuklah dia ke rumah Potifar, jadi korban fitnah. Masuk penjara. Dalam penjara itu dia ketemu juru minum, juru roti, yang kemudian oleh karena Tuhan berikan kepadanya kemampuan itu, dia mampu menerjemahkan mimpi. Setelah dia jadi orang nomor 2 di Mesir, dia panggil Yakub dan saudara-saudaranya datang. Setelah mereka tahu bahwa ini adalah Yusuf anak Yakub, mereka mau untuk minta maaf. Yusuf bilang, jangan, bukan kamu yang menyuruh aku, tapi Tuhanlah yang menempatkan aku untuk menjadi berkat. Proses. Pada saat semua orang ingin supaya cukup ketik di AI kita langsung tahu. Pada saat beberapa orang rindu berdoa, Tuhan langsung kasih jawaban, bilang, Tuhan kami boleh makan siang? Tuhan bilang, iya boleh sekarang. Mengabaikan proses. Saudara yang dipanggil oleh Tuhan, langkahnya seperti apa? 1, percayalah, bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang memilih kamu. Menetapkan kamu untuk berbuah, dan buah itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikan kepadamu. Supaya dari awal kita tahu
bukan kita yang memilih Tuhan. Dia memanggil kita. Tuhan panggil Abraham, bapak segala orang percaya. Dimulai dari sesuatu. Abraham, mari sini. Untuk apa? Jadi saksi, bukan jadi lawyer, apalagi hakim. Izin maksudnya bukan yang profesi, bukan yang profesi, maksudnya yang tiap hari hanya menghakimi orang lain. Saksi itu melihat, mengalami, merasakan, terus mengatakan. Kita cukup dipanggil jadi saksi. Baru kita menyanyi, bersaksi itu sampai Tuhan datang. Amin toh. Tapi banyak yang ingin membela Tuhan. Tuhan tidak perlu dibela. Terlalu kuat untuk dia membela dirinya sendiri. Militansi itu, atau yang lagi tren sekarang namanya apa? Apologet, itu ke dalam bukan keluar. Apologet itu ke dalam, menegaskan kenapa saya percaya Yesus. Supaya ketika badai itu datang, saya bilang badai seperti apapun, sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku tak akan hilang. Ke dalam, bukan keluar. Kita ini lagi sibuk keluar, lupa ke dalam. Segitu proses dan respon. Saya satu hari diberi, waktu saya ada di pedalaman sekali, terus saya diminta, saya semua habis izin yang berikutnya, saya 5 menit selesai. Saya dikasih pilihan, pindah ke kantor sinode atau masuk di gereja Agape di pusat kota Kupang. Kami ada di pedalaman. Pilihannya menarik. Pilihannya bilang begini, kalau pendeta Yandi masuk ke kantor sinode, maka istrinya yang pendeta itu tetap harus ada di kampung dan belum tahu kapan datang ke Kupang. Jarak kira-kira 180 km. Tapi kalau dia masuk ke kantor, dia masuk ke gereja Agape, langsung membawa memang istri. Sebagai suami, saya akan memilih opsi kedua. Karena jaraknya terlalu jauh, susah jalannya, dengan jalan yang tidak aman. Ketika saya ingin memilih opsi kedua, saya punya istri pegang saya, papa tidak boleh begitu. Lalu, mari kita berdoa. Kami ambil persembahan, isi dalam amplop, jadi persembahan khusus, suami istri pegang tangan. Kami berdoa, Tuhan, kami hanya akan mengikuti keputusan Tuhan melalui keputusan gereja Masehi Injili di Timur. Kami bawa persembahan itu ke gereja. Hari Senin saya ke kantor sinode, majelis sinode, pendeta yang di sini, surat tugas sudah ada, periksa dan segera untuk tindak lanjut. Saya cemas betul. Waktu saya buka, saya masuk kantor sinode. Logikanya adalah lupa Agape, tidak bisa datang istri. Saya bilang, mama, saya bilang istri, ma ini begini, itu yang kita dua doakan, ikut. 10 bulan kemudian, ketua majelis sinode dan sekretaris sinode datang ke ruangan saya, pendeta Yandi, bilang, ibu percakapan dan persiapan untuk masuk ke Agape. 11 bulan kemudian, ibu menjadi pendeta di Agape 8 tahun, saya melanjutkannya, saya menjadi total hampir 13 tahun di gereja Agape. Ikut kita punya mau, kita pikir ini jalan paling pas. Tuhan bilang, bukan itu. Itu proses. Itu langkah. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf, Tuhan memberkati kita. Shalom.